Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, salah satu pengalaman yang paling sulit untuk kita lewati adalah pengalaman ketika kita jatuh di dalam dosa. Biasanya, ketika kita pernah jatuh di dalam dosa yang berat, proses yang terjadi adalah kita selalu berputar-putar pada pengalaman dosa itu. Dinasihati oleh gembala kita sudah. Datang ke pengakuan dosa juga sudah. Membaca buku-buku rohani juga sudah. Membaca kata-kata motivasi juga sudah. Yang jelas, kita seringkali masih berkutat di pengalaman itu. Kita berputar-putar di pengalaman itu. Itulah sebabnya, karena pengalaman ini juga pernah saya alami, dan puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Maka ini menjadi kesempatan yang baik bagi saya untuk membagikan pengalaman saya itu. Bagaimana kita bisa keluar dari pengalaman dosa yang berat. Dan akhirnya, sebagai gantinya adalah kita mempunyai pengalaman belas kasih Allah yang luar biasa. Sekali lagi pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman itu. Dan bahkan saya melihat bahwa yang namanya pengampunan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu tertulis di dalam kitab suci. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan 3 ayat yang benar-benar bagi saya membantu saya keluar dari pengalaman dosa yang berat. Ketika saya hanya berputar-putar pada pengalaman itu. Dan 3 ayat ini ingin saya bagikan kepada para sahabat semua. Sehingga para sahabat yang saat ini sedang berputar-putar pada pengalaman dosa itu bisa melihat pengampunan Tuhan, bisa melihat belas kasih Allah, dan bisa melihat janji Tuhan benar-benar dipenuhi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ditulis di dalam Mazmur 103 ayat 8 dan 12. Bunyinya demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Pesan yang kedua ditulis di dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 18. Para sahabat jujur, ketika saya membaca pesan dari Yesaya ini biasanya akan keluar air mata. Karena saya benar-benar merasakan belas kasih Allah yang luar biasa. Dan itu saya alami secara konkret. Bagaimana saya, orang yang berdosa ini, benar-benar dikasihi oleh Tuhan.
Mari kita dengar apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah belas kasih Allah, membuat kita menjadi bersih, membuat kita menjadi dikuduskan kembali. Dan pesan yang ketiga ditulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, bagaimana rasanya? Saya sendiri merasakan begitu nyes di dalam hati saya ketika mendengarkan pesan-pesan ini. Dan saya harap para sahabat juga mempunyai pengalaman yang sama. Silahkan di saat teduh bacalah Mazmur 103 ayat 8 dan 12. Lalu Yesaya bab 1 ayat 18. Dan yang terakhir surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 13 sampai 14. Saya yakin ketika para sahabat membaca pesan-pesan itu, para sahabat akan melihat janji Tuhan dipenuhi. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa untuk kita orang-orang berdosa ini. Dan saya pesan, ketika para sahabat membaca pesan-pesan itu dan para sahabat menangis, biarkanlah tangisan itu. Karena tangisan itu akan membersihkan hatimu. Dan para sahabat akan melihat belas kasih Allah yang luar biasa. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak ada kata lain kecuali you are the best. Bye-bye.